Halo guys, selamat datang kembali di TechPack ID. Hari ini aku mau sharing bagaimana caranya membuat size chart yang bisa digunakan di Modaris. Seperti di video yang sebelumnya, kita kan udah pernah mencontohkan bagaimana caranya memasukkan size di Modaris ini. Nah sekarang, bagaimana sih caranya membuat size di Modaris ini? Karena di Modaris ini size-nya itu nggak otomatis ada ya guys. Jadi kita harus membuatnya secara manual dengan file terpisah. Sebelum ke caranya bagaimana membuat size untuk Modaris ini, mau sedikit sharing bahwa ada macam-macam jenis size yang biasa digunakan di pakaian atau di apparel. Secara umum sih ada dua golongan ya teman-teman, yaitu size yang menggunakan angka dan juga size yang menggunakan huruf. Size yang menggunakan huruf itu teman-teman biasanya adalah size internasional disebutnya. Bisa digunakan secara umum, secara internasional, standarnya itu sama. Biasanya itu mulai dari XS, S, M, L, double XL dan seterusnya. Itu adalah international size. Kalau untuk US atau Europe size itu beda lagi, biasanya menggunakan angka. Untuk US size itu biasanya dimulai dari 2, lalu lompatannya selalu 2 juga. Jadi misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Europe pun sama, tapi Europe itu dimulai dari 32. Jadi 32, 34, 36, 38, 40 seperti itu. Lengkapannya sama, dilengkap 2, lengkap 2. Itu sizing apparel secara umum. Nah, untuk underwear atau bra itu beda lagi teman-teman. Biasanya yang sering digunakan itu dari 85B, 90B, 95B dan seterusnya, atau yang umum di Indo ya sepertinya menggunakan 70, 75, 80. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh macam-macam size yang biasa digunakan dan umum digunakan. Dari bermacam-macam size ini itu dikategorikan menjadi 2. Seperti yang tadi udah aku bilang, yaitu yang menggunakan huruf dan juga yang menggunakan angka. Ini penting diketahui karena saat kita membuat size atau membuat file size untuk Modaris ini, kita akan menggunakannya secara terpisah. Untuk size yang menggunakan huruf itu nanti kita akan tuliskan dengan alpha. Filenya itu akan di judulnya adalah alpha. Lalu untuk size dengan angka, judulnya kita akan tuliskan numeric. Dan tools yang digunakan untuk membuat size ini adalah Notepad. Notepad pastinya ada di semua komputer teman-teman, karena itu udah default bawaan dari Windows. Oke, langsung aja kita buka Notepad di masing-masing komputer guys. Nah oke, kalau udah terbuka Notepadnya, kita akan bikin dulu yang international size, yaitu yang menggunakan XS, S, M, L dan seterusnya. Karena ini yang umum digunakan. Untuk international size itu kan menggunakan huruf ya teman-teman, yaitu XS, S, M, L. Nah karena dia huruf itu judulnya kita harus menggunakan alpha. Nah catatan, untuk membuat size di Modaris ini semuanya harus dituliskan dalam huruf kecil. Si alfanya ini ya, alpha harus huruf kecil semua. Setelah kita tuliskan alpha lalu enter, barulah kita mau memasukkan size-nya. Misalkan dimulai dari double XS, XXS, lalu XS, enter lagi S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Misalkan sampai 5XL seperti ini. Nah, XL itu biasanya juga ada yang menuliskan 1X, lalu 2X, 3X, 4X, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan atau keinginan dari masing-masing buyer atau brandnya ya, akan menggunakan size yang mana. Kalau internasional biasanya adalah seperti ini. Nah, kita udah membuat chart size dari double XS sampai 5XL. Untuk size basicnya, kita berikan tanda bintang di depan size-nya. Misalkan basicnya adalah size M, standarnya M.
Nah, jadi di depan M itu diberi tanda bintang seperti ini. Maka size-nya udah jadi seperti ini. Lalu tinggal kita save aja. Bisa klik file, save. Silahkan save di folder masing-masing, bebas mau disimpan di mana foldernya. Aku udah siapin ini foldernya size. Nah, file name-nya tinggal kita ganti aja. Misalkan tadi kan size-nya dari double XS, tulisnya XXS, lalu basicnya adalah M, dan size terbesarnya adalah 5XL. Kalau udah, tinggal di save aja. Maka size internasional sudah selesai kita buat. Nah, selanjutnya kita mau bikin size yang menggunakan angka. Nah, untuk angka itu kita menuliskan judulnya adalah numeric. Baik, kita bisa hapus aja yang ini. Hapus. Lalu tuliskan numeric. Nah, tulisannya seperti itu, huruf kecil semua. Lalu tekan enter. Kita bisa menuliskan seperti tadi. Misalkan aku menggunakan Europe size. Yaitu dimulai dari 32, 34, 36, 38, 40, 42, dan 44. Misalkan seperti ini. Dan aku mau menggunakan basic size-nya adalah 36. Diberi tanda bintang di depannya. Oke, ini udah selesai. Bisa langsung di save. Oh, sorry, ketimpa yang tadi harusnya save as. Aduh, save as. Tadi kita mulai dari 32. Lalu basicnya adalah 36. Dan size terbesarnya adalah 44. Seperti ini. Teman-teman jangan sampai ketimpa seperti tadi ya, sorry, punya aku ketimpa. Nah, untuk size yang menggunakan angka ini, penulisannya ada dua cara atau dua macam. Yang pertama adalah kita tuliskan seperti ini, normal seperti alpha kita tuliskan. Nah, lalu yang kedua kita bisa menuliskan seperti ini. Kita bisa singkat penulisannya. Kita bisa tuliskan size terkecilnya yaitu 32. Lalu kita tuliskan size basicnya mau size apa. Misalkan tadi adalah 36. Dan size terbesarnya adalah 44. Nah, seperti ini pun bisa. Tapi kita harus menambahkan selisih dari masing-masing size itu berapa. Secara umum lengkapannya itu adalah 2 ya. Jadi di size terkecil itu kita spasi lalu tambahkan angka 2. Itu artinya size kita mempunyai lengkapan yang selalu 2. Jadi setelah 32 adalah 34, 36, 38, 40, 42, dan 44. Seperti ini pun bisa. Jadi ada dua macam cara penulisan untuk numeric. Kalau udah bisa di save as lagi. Misalkan ini adalah numeric 2. Seperti ini. Lalu save. Aku mau benerin dulu size alpha yang tadi. Sekarang bagaimana kalau size yang gabungan antara angka dan juga huruf? Untuk size yang menggunakan gabungan antara angka dan huruf, kita bisa menggunakan alpha. Jadi bukan numerik, kita gunakan alpha. Karena sifatnya adalah teks, bukan angka lagi. Misalkan kita hapus, jadi tetap alpha. Misalkan kita akan membuat size bra, yaitu mulai dari 70B, 75B. Nah, lengkapannya itu biasanya 5. Lalu 80B, 85B, dan 100. Basicnya adalah biasanya 75. Oke, jangan lupa save as agar nggak ketimpa. Itu dari 70 sampai dengan 100. Sorry, basicnya adalah 75. Lalu save. Kita udah menyimpan 4 macam cara penulisan size untuk Modaris. Sekarang tinggal kita tes untuk kita input ke pola. Teman-teman silakan buka Modarisnya. Oke, kita buat file baru sebagai contoh. Aku mau bikin namanya adalah size
Enter. Jika sudah, akan muncul cover. Kita bikin sheet baru atau lembar baru. Tekan J untuk melihat kita udah punya 2 sheet. Ctrl U untuk mengaktifkan title blocknya. Nah, seperti ini. Sekarang bikin aja lah kotak. Kita gunakan rectangle. Itu ada di F2. Kunci pintasnya atau shortcutnya adalah Shift dan juga T untuk mengaktifkan rectangle. Misalkan besarnya adalah 10 kali 10 cm. Begini aja. Karena kita hanya akan menggunakan untuk tes size yang udah kita bikin tadi apakah bekerja atau tidak. Oke, kita menuju ke F7. Di tools F7 ada yang namanya import activity. Kalau teman-teman yang belum tahu cara penggunaan tools-tools di F7, kalian bisa lihat video sebelumnya di playlist ini, pengenalan F7 pada Modaris. Kita aktifkan import activity. Jika sudah, kita klik pada covernya ini. Nah, setelah itu cari di mana tadi teman-teman menyimpan foldernya atau menyimpan size-nya itu di mana. Jika sudah, kita tes yang international size dulu, yaitu dari XS sampai 5XL ini. Klik open jika sudah. Lalu tekan J kalau nggak terlihat seperti ini. Tekan J pada keyboard. Kita lihat sekarang size-nya sudah terinput. Tekan home. Enter untuk zoom. Nah, terlihat size-nya adalah dari double XS sampai 5XL. Dan yang berwarna putih itu adalah size basic kita, yaitu size M sesuai yang tadi kita bikin ya. Oke, good job. Next kita tes size yang numeric. Numeric tadi ada 2. Kita coba dulu penulisan yang pertama, yang kita tuliskan satu persatu. Jika sudah, tekan home. Oke, seperti ini hasilnya. Sudah terimport dengan baik. Size kita bisa digunakan dengan baik. Lanjut, kita coba yang gabungan antara angka dan juga huruf. Yaitu ini size 70B sampai 100B. Yang biasanya digunakan untuk size underwear atau bra. Tekan home. Oke, berhasil juga terinput 70B sampai dengan 100B dengan size basicnya adalah 75B. Oke, kita coba size yang terakhir dengan cara penulisan yang lebih singkat untuk numeric, yaitu yang ini yang di judulnya kita tambahkan 2 tadi. Open, tekan home, dan hasilnya pun sama, bisa terimport. Walaupun tadi di notepad kita hanya menuliskan size terkecil, basic size dan size terbesar, tapi saat diimport dia akan size-nya lengkap seperti ini. Itu artinya pembuatan file size kita udah berhasil dan dapat digunakan untuk nanti kita bekerja membuat pola. Yuk, bagaimana? Sangat mudah ya guys untuk membuat size di Modaris ini. Kita hanya cukup menggunakan notepad dan prosesnya pun simple seperti itu. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini. Aku Indra, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.